warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Wahyu. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berita. Apa saja kira-kira yang butuh kita pelajari tentang berita ini? Saya akan mengupasnya dari dua hal. Yang pertama adalah bagaimana sebuah peristiwa bisa dijadikan sebuah berita. Kemudian yang kedua, unsur dan juga struktur dari berita. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Bagaimana sih sebuah peristiwa itu bisa dijadikan sebuah berita? Itu ada 6 kriteria yang harus kalian pahami. Jadi 6 itu apa saja ya? Yang pertama adalah aktual atau kekinian. Yang kedua adalah peristiwa itu penting. Yang ketiga adalah kedekatan lokasi. Yang keempat adalah ekspresi emosional. Yang kelima adalah biasanya peristiwa tentang tokoh atau golongan tertentu. Dan yang terakhir adalah terdapat unsur luar biasa. Yang kedua, mari kita lanjut pada struktur berita. Struktur berita itu seperti segitiga terbalik. Ya, dimulai dengan yang pertama itu adalah lead atau teras berita, di mana di situ berisikan judul atau bagian-bagian yang paling penting dalam berita. Kemudian yang kedua di bawahnya itu kita bisa lihat bahwa di dalamnya ada bridge atau jembatan atau bisa juga perangkai. Jadi antara teras atau mungkin berita utamanya, unsur utamanya dengan penggabungan dari berita unsur penjelasan-penjelasan di bawahnya itu digabungkan oleh bridge atau perangkai ini. Di bawahnya bridge, maka itu nanti akan ada penjelasan-penjelasan alur-alur dari berita itu sendiri. Maka itu masuk dalam body. Nah, sedangkan pada unsur yang paling bawah sendiri kita ada leg. Atau leg itu bisa dikatakan adalah kaki tangan berita. Jadi contohnya nih, kalau dalam berita ada komentar-komentar tertentu tentang orang-orang terkait dengan peristiwa yang kita jadikan berita, maka itu masuk dalam leg. Begitu. Maka mari kita lanjut pada unsur berita. Yang terakhir kita akan membahas tentang unsur berita. Kalau biasanya kita kenal dengan istilah 5W1H, maka dalam Indonesia kita mengenal yang namanya adik Simba. Ya, A yang pertama adalah untuk apa? Sebuah berita harus memiliki komponen apa di dalamnya. D berarti di mana? Yang pasti menjelaskan, berita tersebut menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi. K berarti kapan? Kapan menyangkut tentang kapan peristiwa itu terjadi atau berhubungan dengan waktu, tanggal. Kemudian C mengacu pada siapa, yang berarti bahwa di dalam berita itu harus dijelaskan tokoh-tokohnya siapa saja, siapa korban atau mungkin siapa saksinya dan lain sebagainya. Kemudian M mengacu pada mengapa. Jadi alasan dibalik peristiwa tersebut harus diungkap. Sedangkan H menjelaskan tentang bagaimana. Bagaimana ini mengacu pada alur-alur dalam sebuah peristiwa. Bukan alur ya, saya ralat, bukan alur, tetapi kronologi dari peristiwanya. Jadi adik Simba itu adalah unsur-unsur dalam berita. Sudahkah kalian memahami tentang berita setelah apa yang baru saja saya paparkan? Oke, kalau sudah, mari kita review sebentar. Jadi, sebuah peristiwa, tidak semua peristiwa bisa kita jadikan berita. Jadi, ada 6 kategori di mana peristiwa tersebut layak dijadikan berita. Kategori yang pertama, peristiwa tersebut haruslah terkini atau aktual. Yang kedua, peristiwa tersebut harus bersifat penting. Yang ketiga, peristiwanya harus berhubungan dengan kedekatan lokasi dari si pembaca. Kemudian keempat,
peristiwa itu haruslah bisa memantik ekspresi dan juga emosional pembaca. Yang kelima, biasanya peristiwa itu berhubungan dengan tokoh atau kelompok tertentu. Dan terakhir, peristiwa tersebut pasti haruslah luar biasa atau memiliki unsur unik di dalamnya. Berlanjut pada struktur berita, ada 4 struktur berita seperti layaknya segitiga terbalik. Pada komponen atas sendiri, kita bisa melihat lead atau teras berita. Selanjutnya adalah bridge, di mana bridge itu adalah sebagai jembatan atau perangkai dari berita utamanya atau teras berita dengan yang ketiga, yaitu body atau tubuh beritanya. Dan terakhir biasanya berisi tentang komentar-komentar atau respon-respon dari seseorang, itu masuk pada flag atau kaki tangan berita. Nah, ketika dalam sebuah berita, bukan berita kalau tidak memiliki unsur berita. Unsur berita dalam bahasa Indonesia, jembatan keledainya adalah adik simbah. A untuk apa, di untuk di mana, K untuk kapan, M untuk mengapa, dan B untuk bagaimana. Sudah jelas tentang berita? Baik, terima kasih atas perhatiannya dan selamat membuat berita.